Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Mengelola Keberagaman pada Organisasi. Anggota kelompok saya terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, Farel Bigardiva, Yuyun Galuh, yang ketiga ada Nazdia Gresiana, yang keempat ada Anandita Stefani Ceril, yang kelima ada Fahmi Dinar. Selanjutnya yang pertama, makna keberagaman. Menurut Robin dan Judge tahun 2015 menjelaskan bahwa keragaman adalah bentuk perbedaan individu yang dipengaruhi oleh karakteristik biografis maupun karakteristik pribadi. Karakteristik biografis adalah perbedaan yang mulai dinilai secara langsung seperti umur, jenis kelamin, ras, dan etnis, disabilitas, masa kerja, gender, agama, identitas budaya. Sedangkan karakteristik kepribadian adalah karakteristik perbedaan nilai-nilai kepribadian seseorang untuk menentukan kesamaan jika seseorang semakin mengenal orang lain. Keragaman dalam organisasi. Perempuan banyak yang bekerja di luar rumah. Selain untuk menambah penghasilan, bagi perempuan yang sudah menikah, kesempatan ini juga digunakan untuk mengekspresikan seluruh kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Makin banyak imigran yang masuk dan bekerja di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa untuk memperoleh penghidupan lebih baik, kehadiran para imigran ini dirasakan turut mewarnai dinamika pekerjaan saat ini. Makin banyak golongan muda yang mampu meraih karir tinggi dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan orang tua mereka, dengan dibekali pendidikan tinggi dan adanya kesempatan karir yang sangat banyak di zaman ini, telah mendorong banyak kaum muda untuk bergerak lebih cepat dalam meraih kesempatan tersebut. Makin menipisnya batas-batas negara, menyebabkan berkurangnya anggota masyarakat yang masih terkait dengan suku atau etnis tertentu. Dalam paradigma global, tidak ada lagi pandangan bahwa penduduk suatu negara harus berasal dari orang-orang yang lahir dan dibesarkan di negara yang bersangkutan. Pemicu kepuasan kerja karyawan. Yang pertama, ada keterlibatan, kedua pemberdayaan, ketiga pengembangan karir, keempat keterbukaan, kelima kerja sama tim, keenam pendorong kinerja, ketujuh imbalan berdasarkan kinerja. Selanjutnya ada diversity management atau manajemen keragaman dalam organisasi. Manajemen keragaman adalah pemberian fasilitas kepada pekerja yang latar belakang berbeda agar turut mengikuti proses dan tujuan organisasi untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya, bentuk implementasi manajemen keragaman. Yang pertama, menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas olahraga. Kedua, mengadakan kegiatan keagamaan. Yang ketiga, memberikan cuti bagi seluruh karyawan dengan aturan yang sesuai berdasarkan kebijakan perusahaan. Yang keempat ada perusahaan menempatkan aspek kesejahteraan karyawan dalam posisi yang tinggi dengan memberikan fasilitas kesehatan bagi karyawan dan keluarga, serta program pasca kerja yang dapat memberikan ketenangan di sama yang akan datang. Perusahaan juga memberikan wadah bagi karyawan untuk dapat menyuarakan apresiasi atau ide yang dimiliki bagi perusahaan melalui sertifikat karyawan. Selanjutnya ada hambatan implementasi diversity management atau manajemen keragaman. Menurut Abuku dan Jerry tahun 2018, hambatan dalam implementasi diversity management disebabkan karena tidak adanya komunikasi, perlawanan budaya, diskriminasi, biaya meningkat, masalah integrasi, hubungan tempat kerja, berbagai akomodasi,
pelatihan wajib, dan memperkerjakan otoritas manajer. Tiap perusahaan memiliki hambatan dan kendala yang berbeda dalam mengelola keragaman yang mereka miliki, tergantung seberapa besar keragaman yang terjadi dan di sisi apa perbedaan-perbedaan yang paling besar dan memiliki pengaruh terhadap organisasi. Selanjutnya, manfaat yang tercipta dari keragaman di dalam organisasi. Yang pertama, memunculkan bakat, keterampilan, dan pengalaman. Yang kedua, menciptakan inovasi. Yang ketiga, keterampilan berbahasa asing. Yang keempat, menumbuhkan semangat kompetisi dari karyawan. Dan yang kelima, meningkatkan produktivitas dan performa organisasi perusahaan. Selanjutnya, mengelola keragaman dalam organisasi. Yang pertama, strategi individu. Salah satu kunci pokok agar keragaman dapat dikendalikan terletak pada individu-individu yang pada di dalam organisasi. Setiap individu terlahir dan dibesarkan dengan keragaman masing-masing. Yang kedua, peran organisasi. Tidak hanya cukup mengendalikan pengertian dari toleransi sebagai sikap individual dalam mengelola keragaman, organisasi juga perlu terlibat dalam pengelolaan keragaman tersebut. Di antaranya dengan mengeluarkan regulasi yang adil dan juga memelihara hak-hak asasi pekerja. Selanjutnya, studi kasus. PT Bima Indonesia merupakan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1994 dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar yang pada waktu itu tidak mempunyai lapangan pekerjaan. Pada tahun 1997, perusahaan perkebunan kelapa sawit ini memiliki jumlah karyawan sekitar 200 orang, baik yang bekerja di perkebunan maupun yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan tersebut berhasil menjadi salah satu perusahaan kelapa sawit terbesar di Pulau Sumatera dengan jumlah pekerja sekitar 500 orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Sebagai sebuah perusahaan perkebunan yang berada di tengah-tengah mayoritas suku Solok, PT Bima Indonesia perusahaan memberikan perlakuan yang sama atau adil terhadap karyawan yang berasal dari suku Solok dengan karyawan yang berasal dari luar suku Solok. Khusus dalam kedudukan dalam perusahaan. Pada tahun 2012, manajemen PT Bima Indonesia membuat sebuah peraturan yang menyatakan setiap orang atau karyawan yang berhak menempati posisi tertinggi dalam perusahaan hanya berasal dari suku Solok saja, dengan pertimbangan bahwa suku tersebut lebih mengenal nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat Solok. Peraturan manajemen tersebut ditolak oleh karyawan yang berasal dari suku lain atau dari luar suku Solok. Karyawan dari suku lain menganggap bahwa perusahaan telah melakukan diskriminasi terhadap mereka yang berasal dari suku lain. Menurut mereka, pihak manajemen tidak adil dalam menerapkan peraturan tersebut. Jika dibandingkan dengan karyawan dari suku Solok, pendidikan yang dimiliki oleh karyawan yang berasal dari luar suku Solok jauh lebih tinggi, sehingga kesempatan untuk menempati posisi yang lebih tinggi dalam perusahaan semakin mudah dan keberlangsungan perusahaan akan lebih baik, sehingga sebagai minoritas para pekerja merasa mendapatkan perlakuan diskriminasi. Masalah lain yang terjadi di dalam PT Bima Indonesia yaitu diskriminasi terhadap karyawan wanita yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Diskriminasi yang terjadi yaitu karyawan wanita sering bekerja sendirian di perkebunan tanpa adanya bantuan dari pekerja laki-laki. Sehingga dalam mengambil dan mengangkut biji-biji sawit juga dikerjakan oleh perempuan. Hal lain yang juga tidak jarang terjadi pada saat pekerja wanita berada di perkebunan yaitu pelecehan seksual dan tidak diizinkan untuk membawa anak-anak mereka untuk datang ke perkebunan. Dalam pemberian gaji pun, pihak perusahaan tidak memberikan gaji yang sepantasnya kepada para wanita yang bekerja di perkebunan dan tidak memberikan upah tambahan buat mereka.
Keterkaitannya, berdasarkan pembahasan kasus di atas yang dilakukan oleh PT Bima Indonesia mengakibatkan aksi penolakan oleh karyawan. Kejadian ini bermula ketika PT Bima Indonesia membuat sebuah peraturan yang menyatakan setiap karyawan yang berhak menempati posisi tertinggi dalam perusahaan hanya berasal dari suku Solok saja. Karyawan dari luar suku lain menganggap bahwa telah melakukan diskriminasi terhadap mereka yang berasal dari suku lain. Dan peraturan tersebut yang membuat mereka merasa tidak adil. Selain itu, PT Bima Indonesia juga melakukan diskriminasi terhadap karyawan wanita yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Terjadinya pelecehan seksual tidak diizinkan membuat anak-anak untuk datang di perkebunan dari pihak perusahaan tidak memberikan gaji secara layak kepada karyawan wanita dan tidak memberikan upah tambahan. Dalam permasalahan yang terjadi terhadap karyawan PT Bima Indonesia, terdapat keterkaitan antara permasalahan mereka dengan materi yang dibahas ini, yaitu mengenai peraturan yang ditetapkan oleh manajemen PT Bima Indonesia yang seharusnya karyawan dari luar suku dapat menempatkan posisi tertinggi di perusahaan karena mereka juga berhak mendapatkan jabatan tertinggi. Hal itu dapat memberikan peluang kemampuan, keterampilan yang dimiliki oleh karyawan bagi luar suku untuk menjadi seseorang pemimpin. Kemudian, perusahaan harus membuat peraturan yang ketat tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap karyawan, apalagi terhadap karyawan wanita. Mereka berhak mendapatkan perlindungan, keamanan, dan kenyamanan di saat bekerja. Dan kewajiban seorang melakukan pelaku usaha terhadap karyawan yang dimana pelaku usaha wajib memberikan upah atau gaji secara layak terhadap karyawan sebagai bentuk timbal balik antara karyawan dan pelaku usaha. Namun dalam kasus tersebut terjadi pemberian upah atau gaji secara tidak sepantasnya atau tidak sesuai dan tidak memberikan upah tambahan terhadap karyawan, yang dimana seharusnya memberikan gaji dan upah yang layak yang sesuai dengan yang telah mereka kerjakan sebagai timbal balik antara kedua belah pihak. Poin pembelajarannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui dan memahami keragaman perbedaan individu yang ada di perusahaan. Yang kedua, untuk mengetahui manajemen keragaman di perusahaan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui keragaman dalam organisasi. Tadi presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.